Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyakum. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan matan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita sedikit mengulangi materi kemarin. Saya akan bacakan, mohon diperhatikan. Qala al-musannifu rahimahullahu. Penulis rahimahullah telah berkata, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji adalah milik Allah yang Dia telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, agar Dia memenangkan dinul Islam ala dini kullih, di atas agama-agama yang lain seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada satupun sesembahan yang benar illallah, melainkan Allah, wahdahu, sendirinya Dia, la syarika lahu, tidak ada satupun sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, dengan mengikrarkannya dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan salawat atas beliau, wa ala alihi, dan juga atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan para sahabat beliau, wa sallama tasliman mazida, dan semoga Dia Allah memberikan keselamatan dengan keselamatan yang senantiasa bertambah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati. Maka ini adalah keyakinan kelompok yang selamat, yang ditolong sampai tegaknya kiamat. Ahli sunnati wal jamaati, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan dia, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah
adalah beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada rasul-rasulnya dan pada kebangkitan setelah kematian dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya ikhwani wa akhwati azanallah yakum, ini yang kemarin sudah kita baca matanya. Dan insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan matanya, kemudian nanti kita akan artikan. Ya, siapa yang mau baca silakan. Ya, Mas Ketua silakan. Ya. Ada perwakilan baca ya? Perwakilan baca. Hah? Ya, selanjutnya wa minal iman ya, khalas, cukup. Ya, kemudian Syekhul Islam kemudian mengatakan wa minal imani billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa bima wasafa bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa minal iman, apa artinya wa minal imani billah? Apa artinya wa minal imani billah? Dan dari iman kepada Allah, ya, dan dari iman kepada Allah, ya, sedikit faidah tentang min, ya. Min dalam bahasa Arab ini huruf jar. Biasa diartikan dalam bahasa kita diartikan dari, gitu ya, dari. Dalam bahasa Arab sendiri min itu sebenarnya artinya banyak, ya. Min kalau tidak salah ada samaniyatu ma'anin, ada 8 arti min, ya. Tapi yang paling sering kita dapatkan min di antara artinya, yang pertama adalah al-ibtida, memulai, menunjukkan permulaan. Itu makna min, permulaan. Ibtida itu permulaan. Contohnya di dalam kalimat, misalkan saya contohkan makna min artinya mulai dari. Kalau al-ibtida biasanya diartikan mulai dari. Mulai dari. Contohnya safartu min Jakarta ila Surabaya. Safartu min Jakarta ila Surabaya. Aku safar atau bepergian min, mulai dari, berarti startnya, ya. Itu namanya ibtida, mulai dari mana? Dari Jakarta sampai Surabaya. Itu namanya min ibtida, maknanya mulai dari. Atau terkait dengan waktu. Sumtu min nasubhi ilal maghribi. Aku berpuasa min mulai dari waktu subuh, atau min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, gitu ya. Sumtu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi.
Aku berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, itu min diartikan apa? Mulai dari. Biasanya min ibtida ini sambungannya dengan kata ila. Karena min ibtida ila intiha. Mulai dan selesai, ya. Seperti tadi, sumtu aku berpuasa. Kapan mulainya? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Selesainya kapan? Ila ghurubi syams. Selesainya sampai terbit tenggelam matahari. Ini makna min yang pertama. Itu apa? Ibtida, mulai dari. Min yang kedua maknanya adalah taba'id. Maknanya apa? Taba'id, sebagian dari. Ini makna min yang kedua, sebagian dari. Jadi min itu diartikan bagian, ya. Taba'id, sebagian dari. Ibaratnya kalau ini seperti kertas kayak gini, ya. Ini kan kertas keseluruhan. Kalau saya ambil seperti ini namanya sebagian dari keseluruhan. Itu namanya min apa? Taba'id, artinya sebagian dari. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Ini bukan diartikan mulai. Apa mesti mengambil mulai dari hartanya sampai kemana, kan enggak, ya. Khudh min amwalihim artinya ambillah sebagian dari harta mereka, ya. Artinya yang diambil semuanya atau tidak? Sebagian saja. Ya, itu namanya min tab'id, sebagian dari. Berarti itu menunjukkan bagian. Paham ya? Termasuk diantaranya kata min di sini. Wa minal imani. Ya. Jadi min tab'id itu diartikan sebagian dari, bisa juga artinya termasuk dari. Nah, itu ya tadi min tab'id artinya apa? Sebagian dari atau termasuk dari, ya. Karena menunjukkan bagian. Termasuk min di sini maknanya tab'id. Wa minal imani billahi, berarti apa kita artikan? Dan merupakan sebagian dari keimanan kepada Allah, ya. Dan termasuk bagian dari keimanan kepada Allah, gitu ya. Dari mana kita mengartikan termasuk bagian? Min. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Pelan-pelan, ya, pelan-pelan insya Allah. Di sini nanti akan banyak jenis min seperti ini. Jadi kalau antum dengar kalimat wa minal imani billahi, gambarnya seperti ini. Jadi keimanan kepada Allah, misalkan ini lembaran yang utuh. Jadi cakupan keimanan kepada Allah itu seperti ini. Ada bagian-bagiannya. Ada keimanan kepada sifat, nama dan sifatnya, keimanan kepada wujudnya, keimanan kepada uluhiyahnya, keimanan kepada rububiyahnya. Nah, itu bagian-bagian keimanan kepada Allah. Nah, di sini beliau tidak ingin menjelaskan cakupan semua bagian keimanan kepada Allah, tetapi hanya menyebutkan sebagian keimanan kepada Allah. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan wa minal imani billah, maksudnya apa? Sebagian dari keimanan kepada Allah. Berarti ada bagian yang lain tidak? Ada nggak? Ada, yang beliau tidak sebutkan. Ya. Artinya beliau di sini tidak membahas semua cakupan bagian-bagian keimanan kepada Allah. Hanya membahas apa? Sebagian saja. Paham ya? Bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Wa minal imani billahi, dan termasuk bagian dari keimanan kepada Allah. Nah, ini diartikan seperti itu. Dan
termasuk bagian, kata min diartikan termasuk bagian atau sebagian dari, boleh ya, termasuk bagian dari keimanan kepada Allah, al-imanu, yakni beriman bima wasafa bihi nafsahu, dengan apa-apa yang bima, dengan apa-apa yang, kata ma itu dalam bahasa Arab isim mausul ya, isim atau kata sambung. Biasanya kita artikan sesuatu yang, apa-apa yang, itu ya. Ya, sesuatu yang atau apa-apa yang. Bima dengan apa-apa yang wasofa dia telah sifatkan. Wasofa dia telah sifatkan, ini kembalinya ke Allah. Bihi dengannya, dengan sifat tersebut ya, ini kembali ke ma, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Ini kembali ke mana? Allah. Hati-hati dengan banyak hi di sini ya. Bihi dan nafsahu ada fi kitabihi, ini beda-beda ya. Kalau wasafa bihi, hi yang pertama ini kembalinya ke siapa? Kemana di sini kata hi yang artinya dia, kembali kemana? Ke sifat, bukan ke Allah ya. Nafsahu, hu kembali kemana di sini? Allah, pada dirinya Allah. Allah. Kitabihi, hi kembali kemana? Allah juga. Kitabihi, kitabillah. Kalau dalam bahasa Arab, ini kalau sedikit ilmu nahunya, wa minal imani billah, ini khobar namanya. Mubtada'nya al-imanu, ini mubtada'nya. Ya. Karena ini kalimatnya dibalik. Kalau kalimat yang normalnya seperti ini. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi minal imani billah. Itu aslinya seperti itu. Beriman dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan, itu adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Itu susunan aslinya seperti itu. Tapi di sini ya informasinya atau khabarnya taruh di depan. Kalimat ini bisa difahami ya. Kita di sini fokusnya baru memahami kalimat ya. Untuk syarah insyaallah nanti ya. Yang penting target kita ketika baca matan ya, targetnya antum baca dan tahu artinya. Ini targetnya. Kalau bisa ditingkatkan hafal lebih bagus. Ya. Berarti target minimalnya apa? Kalau baca insya Allah bisa sudah ada harokatnya ya. Berarti targetnya baca tahu artinya. Kalau bisa hafal, ahsan. Ya, kalau antum bisa menghafal matanya bagus. Karena itu thariqah para ulama kita seperti itu. Salah satu mengikat ilmu itu dengan menghafal, hifad ya. Termasuk kitab-kitab matan itu dihafal. Itu insya Allah ilmunya akan semakin rusuh, semakin kuat. Ya. Tapi karena yang ngaji sudah banyak berumur gitu, mungkin berat menghafal. Ya. Minimal tahu artinya. Ya. Harapan saya ketika kajian matan seperti ini, antum tahu artinya. Nanti ketika kita masuk ke syarah sudah ada dasar, ya, sudah ada modal, ya. Nanti kalau terlalu kecepatan disampaikan. Bisa difahami kalimat ini ya. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Dan termasuk bagian dari beriman kepada Allah yaitu mengimani dengan apa-apa yang Allah sifatkan dengannya pada dirinya di dalam kitabnya. Ini yang pertama. Itu beriman dengan sifat yang Allah
sifatkan. Sifat-sifat yang Allah sifatkan pada dirinya. Antum kalimat sifatkan paham nggak? Yang Allah sifatkan. Kalimat wasofa, wasofa yasifu sifatan. Sifat. Allah mensifati dirinya. Paham nggak kalimat mensifati itu maksudnya apa? Saya dulu juga nggak paham apa mensifati. Apa maksudnya mensifati? Mensifatkan kalau bahasa gitu maksudnya menerangkan. Menerangkan sifat-sifat atau keadaan itu namanya mensifati. Contohnya, saya ingin mensifati air atau botol ini. Ya, di antara sifat botol ini ya warnanya putih ya. Kemudian di sini di atasnya ada tulisannya ya. Kemudian ada tutupnya warnanya biru. Kemudian di antara sifatnya juga ya ukurannya sekian. Itu namanya mensifatkan, menjelaskan tentang keadaannya. Paham ya? Itu namanya mensifatkan. Ya, maksudnya mensifatkan itu menerangkan tentang keadaan atau sifat-sifat sesuatu. Paham ya? Di dalam Al-Quran kan Allah banyak mensifatkan dirinya. Mesti menjelaskan, mengenalkan siapa dirinya. Ya, was-sami' al-basir. Ya, innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Allah menjelaskan ya. Jadi di antara beriman kepada Allah adalah beriman ya dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Berikutnya wa bima wasafa bihi rasuluhu. Wa bima wasafa bihi rasuluhu. Kalau dalam bahasa Arab wawu di sini wawu atof. Atof itu wawu yang menggabungkan. Ya. Bima di sini ya maktufnya kepada bima sebelumnya. Sebelum ada bima ya. Bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafa bihi rasuluhu. Ya, kalau ditakdirkan apa sih istilah-istilahnya? Ini istilah bahasa Arab semua. Kalau ditakdirkan wa bima wasafa bi nafsahu maksudnya wal imanu bima wasafa bihi nafsahu. Jadi kata al iman di depan tadi diambil lagi. Itu cara atof itu seperti itu. Ya, mentakdirkan atof seperti itu. Contohnya seperti ini. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Bisa gitu ya. Zaid dan Ahmad datang. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Ya, Ja'a Zaidun paham, Zaid telah datang. Wa Ahmad dan Ahmad. Apa maksudnya dan Ahmad? Ahmad juga datang. Itu ya. Karena ada wawu atof. Wawu atof itu wawu yang menggabungkan. Ya. Jadi kalimat Ja'a Zaidun wa Ahmad itu sebenarnya dua kalimat. Kalimat yang pertama apa? Ja'a Zaidun, Zaid datang. Kalimat yang kedua Ja'a Ahmad, Ahmad datang. Paham? Ja'a Zaidun, Ja'a Ahmad. Kemudian kata Ja'anya nggak usah diulangi lagi. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Zaid dan Ahmad datang. Paham? Ini namanya ataf ya. Jadi ataf itu berarti kalimat Ja'a Zaidun wa Ahmad kalau ditakdirkan berarti apa? Ja'a Zaidun wa Ja'a Ahmad. Itu ya. Kalimat majmuk kalau dalam saya itu kalau istilah bahasa Indonesia nggak terlalu paham masalah. Ya kayak gitu kalimat majmuk ya. Itu ataf menggabungkan Ja'a Zaidun wa Ahmad takdirnya apa? Takdirnya berarti apa? Takdirnya Ja'a Zaidun wa Ja'a Ahmad. Paham ya? Sehingga kalimat wa bima wasafa bihi rasuluhu ditakdirkan gimana tadi? Wa bima wasafa bihi rasuluhu takdirnya gimana? Wal imanu bima wasafa bihi rasuluhu. Gitu ya. Bisa nggak seperti ini? Paham? Paham nggak? Atau ada yang masih bingung?
Ini nggak tahu kalau ditanya diam itu paham atau bingung ya? Paham? Mestinya tadi kan gampang ya. Ini penting ikhwani wa akhwati dalam baca kitab agar kita paham ya, menghindari salah paham ya. Wa bima wasafa bi rasuluhu maksudnya wal imanu bima wasafa bihi rasuluhu, dan beriman dengan apa-apa yang Rasulnya telah mensifatkan dia Allah dengan sifat tersebut. Kalau bahasa bebasnya, dan beriman dengan sifat yang disifatkan Rasul kepada Allah, itu bahasa bebasnya. Kalimat ini bisa difahami nggak? Jadi bagian dari beriman kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah, ya. Beriman kepada Allah, salah satu bagian beriman kepada Allah mengimani sifat-sifat Allah yang disifatkan oleh siapa? Yang disifatkan oleh siapa? Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah? Ada berapa sumber? Kalau penjelasan ini ada berapa berarti tadi? 2. Yang pertama, dari mana kita tahu? Dari sifat-sifat Allah yang dia sifatkan sendiri di dalam Al-Quran. Ini 1. Yang kedua, dari mana kita tahu sifat Allah? Sifat-sifat Allah yang disifatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah, tentunya di dalam hadis. Ini 2 sumber untuk menetapkan sifat Allah. Dari Al-Quran, karena Al-Quran itu langsung dari Allah, ya. Allah mensifatkan diri dalam Al-Quran, dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 2 sumber pokok beriman atau menetapkan sifat Allah. Tidak boleh seorang muslim, seorang mukmin menetapkan sifat Allah di luar 2 sumber ini. Allah itu ini, Allah itu ini, apa dasarnya? Harus ada dari Quran, dari Sunnah. Ya, dasarnya harus itu. Makanya nanti kita akan disyarah, akan dijelaskan penyimpangan orang, kelompok-kelompok yang menyimpang karena keluar dari dasar ini. Ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah keluar dari 2 sumber ini. Baik dari logika, baik dari akalnya dan yang lain. Maka akan menyimpang. Ya, karena beliau mencukupkan di sini apa? Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, ini 1. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan dengan sifat yang disifatkan oleh Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan min ghairi tahrifin. Apa artinya min ghairi tahrif? Min artinya apa min? Min dari tanpa, ya kali ini bukan tab'id. Min dari tanpa tahrif. Dari tanpa tahrif. Tahrif artinya merubah. Artinya tanpa merubah. Tanpa merubah. Wala ta'til, dan la sama dengan ghairi, artinya tidak atau tanpa, dan tanpa atau tidak ta'til. Apa artinya ta'til? At-tala yu'attilu ta'til, artinya menghilangkan. Menghilangkan atau meniadakan. Wa min ghairi, dan dari tanpa takyif. Takyif, apa artinya takyif? Takyif itu diartikan membagaimanakan. Takyif membagaimanakan. Dalam kurung menjelaskan kaifiyah atau keadaan. Takyif membagaimanakan, dalam kurung menjelaskan kaifiyah atau keadaan. Wala tamsilin, dan tanpa tamsil. Tamsil artinya menyerupakan.
atau membuat permisalan. Saya ulang lagi, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Dari tanpa adanya tahrif merubah dan tanpa ta'til menghilangkan dan dari tanpa takyif membagaimanakan dan tanpa tamtsil menyerupakan. Ada berapa di sini yang diingkari? Ada berapa? 4. Apa saja di sini? Tahrif merubah, ta'til menghilangkan, takyif membagaimanakan, dan tamtsil memisalkan atau menyerupakan. Nanti soal penjelasannya di syarah ya. Yang jelas ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama-nama sifat-sifat Allah itu melarang 4 sikap ini, melarang 4 cara ini, ya, melarang adanya tahrif, merubah, melarang adanya ta'til, menghilangkan, melarang adanya takyif, membagaimanakan sifat, dan tamtsil menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, ya. Adapun penjelasannya insyaallah nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan. Bal yu'minuna bi annallahu subhanahu, bal apa artinya bal? Bahkan. Bal artinya bahkan. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna, kalau yu'minu dia. Kalau di belakangnya ada wawu yang una itu artinya jamak, mereka. Yu'minuna mereka beriman. Mereka siapa di sini? Mereka kembalinya kemana di sini? Ahlu sunnah. Karena ini lagi berbicara tentang ahlu sunnah atau firqah najiyah. Bahkan mereka ahlu sunnah senantiasa beriman bi annallaha, pada sesungguhnya Allah, bi anna pada sesungguhnya Allah subhanahu maha suci dia, subhanati maha suci, adalah laisa kamislihi syai'un. Laisa tidak ada, kamislihi kaitu seperti mislihi yang serupa dengan dia Allah, syai'un satu perkara pun. Maksudnya tidak ada satu perkara pun ya serupa dengan Allah. Ya. Wa huwa, dan dia Allah as-sami yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Ya, saya artikan dari wa minal sampai ini ya, perhatikan. Ya. Wa minal imani billah, dan adalah termasuk bagian dari beriman kepada Allah, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi, yakni beriman dengan apa-apa yang dia Allah telah sifatkan dengannya pada dirinya di dalam kitabnya. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan beriman dengan apa-apa yang rasulnya telah mensifatkannya dengannya, dengan sifat tersebut. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dari tanpa adanya tahrif merubah, wala ta'til dan tanpa adanya ta'til menghilangkan, wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan dari tanpa adanya takyif membagaimanakan dan tanpa adanya tamtsil menyerupakan. Bal yu'minuna, bahkan mereka ahlu sunnah senantiasa beriman bi annallaha subhanahu,
pada sesungguhnya Allah Maha Suci Dia, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun perkara adalah serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan ya. Ya, kita lanjutkan. Siapa yang baca gantian? Siap. Ini duduk depan itu harusnya siap baca ya, duduk depan. Siapa yang membaca? Suaranya kencang, di belakang nggak apa-apa, suaranya kencang. Mau baca? Baca yuk.
Ya. Kemudian beliau mengatakan fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa la yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqi. Ya, coba kita artikan sampai di sini. Fala yanfuna, maka la yanfuna nafa yanfi artinya mengingkari atau menghilangkan. Nafa yanfi, nafyun artinya mengingkari. Maka mereka tidak mengingkari. Mereka siapa di sini? Kembali ke siapa? Ahli sunnah. Ya, di sini kembalinya ke ahli sunnah. Maka mereka ahlu sunnah tidak mengingkari anhu darinya. Kembali ke siapa? Hah? Ini kalau ngerti itu sering mengembalikan kata ganti ya. Kembali ke Allah. Berarti anhu takdirnya anillahi, ya, anhu maksudnya anillahi, dari Allah, ya, mengingkari dari Allah, ya, bahwa itu bukan bagian dari sifat Allah, maksudnya gitu ya, mengingkari dari Allah apa-apa yang bisa juga diartikan sifat yang, karena mengartikan kalau secara umum diartikan sesuatu yang, apa-apa yang, kayak gitu, ngartikan karena isim mausul. Tapi bisa juga diartikan dengan konteks yang sedang dibicarakan. Di sini berbicara tentang apa? Sifat. Berarti kita artikan sifat yang, itu lebih jelas, ya. Sifat yang wasofa, apa artinya? Dia telah mensifati. Ya, ini kalau fiil kan? Dia siapa di sini? Siapa pelakunya? Pelakunya siapa di sini? Allah. Ya. Sifat yang dia Allah telah mensifati bihi, dengannya, hi kembali kepada sifat, kepada ya. Nafsahu, pada dirinya. Bingung nggak teman-teman? Maksudnya dengan sifat yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Paham? Jadi la yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Mereka ahlu sunnah tidak mengingkari sifat-sifat yang Allah telah sifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Paham? Paham? Jadi apapun yang Allah jelaskan tentang dirinya tidak ditolak. Allah mensifati dirinya, Allah itu punya sifat ini, Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya. Allah turun, Allah mencintai, Allah membenci, itu namanya Allah mensifati dirinya. Semua yang Allah sifati dirinya tidak ditolak. Paham? Jadi mereka tidak menolak apapun sifat yang Allah sifatkan pada dirinya. Ya. Ini yang pertama. Jadi tidak apa? Tidak menolak. Yanfun artinya menolak, ya. Ya. Allah mengatakan Allah punya tangan. Tidak, Allah tidak punya tangan. Itu namanya menolak, ya, mengingkari, ya. Ya. Allah mengatakan Allahu Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah melihat. Tidak, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Namanya mengingkari. Paham? Jadi ahlu sunnah mereka tidak mengingkari sifat-sifat yang Allah sifatkan pada dirinya. Berikutnya wala yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, dan mereka tidak merubah. Yuharrifuna artinya merubah. Siapa mereka di sini? Ahlu sunnah, ya. Mereka di sini maksudnya juga ahlu sunnah. Harrafa yuharrifu, tahrif artinya merubah.
Dan mereka ahlu sunnah tidak merubah. Wala yuharrifuna artinya apa? Dan mereka ahli sunnah tidak merubah. Al-kalima ini ucapan-ucapan. Bisa diartikan ucapan atau perkataan. Ya, kalim bisa diartikan ucapan atau perkataan. An dari mawadi'ihi. Mawadi bentuk jamak dari maudi artinya tempat. Berarti tempat-tempatnya. Wala yuharrifunal kalima an mawadi'ihi artinya apa? Dan mereka ahlu sunnah tidak merubah ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya, ya, tidak dirubah-rubah maknanya. Ini yang keberapa? Keberapa berarti? Kedua. Yang tadi kan tidak mengingkari, yang kedua tidak merubah atau tahrif. Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatihi, dan mereka tidak menyimpangkan. Al-hada yulhidu, ilhad artinya menyimpang, memiringkan atau menyimpangkan, ilhad. Dan mereka tidak menyimpangkan fi asma'illah, di dalam apa asma? Asma bentuk jamak dari ismun, di dalam nama-nama Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah. Jadi yulhidunya artinya menyimpangkan. Ilhad, al-hada yulhidu, ilhad. Makanya dikatakan liang lahat, ya. Liang lahat itu bentuknya miring atau tidak? Kalau antum gali liang lahat, ya, dikubur gini kan, miring kan, dikatakan liang lahat karena miring, menyimpang, enggak lurus. Ya, untuk menguburkan mayat kan ada dua. Ada yang pakai lahat itu yang miring, ya. Ada yang bukan lahat, tapi modelnya apa? Di tengah, kan? Di tengah seperti itu. Cuma di negara kita jarang, ya. Antum pernah lihat yang model kayak gini? Ada. Ya, tapi sangat jarang. Saya belum pernah lihat. Jadi kubur kayak gini, ya. Nanti di tengah seperti ini gitu, ya. Bukan model lahat. Modelnya di tengah-tengah ada, itu lagi mayatnya ada di situ. Yang kebanyakan yang lahat itu yang miring, ya kan? Miring. Ilhad artinya memiringkan atau menyimpangkan. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, artinya apa? Dan mereka tidak menyimpangkan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Keberapa ini? Ketiga. Tidak menafikan atau menghilangkan, tidak merubah, yuharifuna, kemudian tidak ilhad, menyimpangkan. Apa maksudnya insyaallah nanti? Wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Dan mereka tidak membagaimanakan. Yukayyifuna artinya membagaimanakan atau dalam kurung menjelaskan kaifiyah atau keadaan. Mereka tidak menjelaskan kaifiyah atau keadaan sifatihi, sifat-sifat dia Allah, ya. Mereka tidak membagaimanakan atau menjelaskan keadaan, wala yumathiluna, dan mereka tidak memisalkan atau menyerupakan sifatihi, sifat-sifat Allah. Sifatihi itu setelah fa ada alif tidak? Ada, ya. Kalau ada alif berarti jamak. Kalau tunggal artinya sifatun, sod, fa, langsung ta. Ya, sifatun artinya satu sifat.
Tapi kalau setelah fa ada alifnya, sifatun, ya. Itu artinya sifat-sifat, gitu ya. Ini isim jamak. Sifatun, sifatani, sifatun, gitu ya. Wasafa yasifu wasfan wasifatan. Sifat tunggalnya, bentuk duanya sifatani, bentuk jamaknya sifatun, ya. Panjang-panjang. Makanya dalam bahasa Arab panjang pendek itu artinya lain, ya. Jadi kalau antum baca misalkan seperti ini, wala yumatsiluna sifatihi sama wala yumatsiluna sifatihi artinya lain, ya. Sifatihi artinya sifat dia, kalau sifatihi sifat-sifat dia, gitu ya. Panjang sedikit jadi beda, ya. Panjang sedikit beda. Wala yumatsiluna sifatihi, dan mereka tidak memisalkan atau menyerupakan sifat-sifat dia Allah bisifati dengan sifat-sifat khalqihi, makhluknya. Sudah berapa ini? 4 atau 5? 5. Yang keempat tadi apa? Membagaimanakan. Yang kelima, memisalkan. Jadi tidak mengingkari, ya, tidak merubah, tidak menyimpangkan, tidak membagaimanakan, tidak memisalkan. Apa semua maksudnya? Insyaallah nanti disarah, ya, bersabar. Li'annahu subhanahu, apa artinya li'annahu? Li, karena, anna, sesungguhnya. Sesungguhnya bahwasanya itu sama, ya. Arti sesungguhnya bahwasanya itu maknanya sama. Karena sesungguhnya dia siapa di sini? Allah subhanahu, apa artinya subhanahu? Maha suci dia Allah. Kalimat-kalimatnya namanya kalimat sisipan, ya. Subhanahu, ya, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, jalla wa ala, jalla jalaluh. Itu semua kalimat-kalimat sisipan, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia Allah, ya, la samiyya lahu. La artinya apa? Tidak. Dan la di sini la nafilil jinsi. Ya, la yang diartikan menafikan keberadaan jenis. Cirinya setelah itu ada isim yang berharokat fathah, tidak kasih tanwin. Pokoknya kalau ada isim harokatnya fathah, tidak dikasih tanwin, itu la nafilil jinsi. Samiyya artinya apa? Hah? Kalau itu sami'un. Hah? Samiyya artinya sebanding, setara atau sebanding, atau bandingan. Ya, ada yang kesetaraan, kesamaan. La samiyya artinya apa? Tidak ada satupun kesamaan, atau tidak ada satupun yang sebanding. Oh, ditambah arti satupun karena la nafilil jinsi, ya. Tidak ada satupun yang sebanding lahu, bagi dia Allah. Apa maksudnya? Maksudnya nggak ada satupun yang sama sebanding dengan Allah. Wala kufu, ini juga lainnya nafilil jinsi, sama, ya, karena fathah tanpa tanwin. Kufu hampir sama dengan samiyya, artinya sekufu itu setara, ya. Dan tidak ada satupun yang setara lahu, bagi dia Allah. Wala nidda, ini juga la nafilil jinsi, karena niddan
tandingan. Di sini kasih tanwin enggak? Di sini di kalimat ini tidak ya, nidda tanpa tanwin. Berarti latnya lafilin dan tidak ada satupun tandingan bagi dia Allah. Ya, saya ulang lagi, li'annahu subhanahu, karena sesungguhnya dia Allah Maha suci dia, la samiyya lahu, tidak ada satupun yang sebanding baginya, wala kuf'a lahu, dan tidak ada satupun yang setara baginya, wala nidda lahu, dan tidak ada satupun yang sebanding, yang apa? Yang menjadi tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqihi. Apa artinya wala yuqasu? Dan dia tidak dikiaskan. Yuqas artinya dikiaskan. Dan dia Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya. Subhanahu wa ta'ala, ini kalimat sisipan ya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Ya. Ya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Artinya Allah maha suci dari apa? Diserupakan itu dikiaskan. Dikiaskan artinya apa sih? Dibanding-bandingkan ya, dikiaskan. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Diserupakan atau dibandingkan dengan makhluknya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Allah subhanahu, ini kalimat sisipan lagi. Antum kalau bingung memahami ini kalimat-kalimat sisipan ditutup dulu. Ya kalau bingung ya kalimat-kalimat sisipan kayak ini, subhanahu wa ta'ala, subhanahu, itu sementara ditutup dulu biar nggak bingung. Fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Kalau ditutup kan, karena sesungguhnya fa'ilnya maka atau karena ini taklil. Karena sesungguhnya dia Allah a'lamu. Apa artinya a'lamu? Lebih berilmu, lebih mengetahui. Ini dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Kalimat paling. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya Inggris? Apa yang jago bahasa Inggris? Fanur. Apa namanya Fanur kalau bahasa Inggris? Isim tafdil itu superlatif ya. Terbaik, terpandai gitu ya. Kalau bahasa Arab tafdil, isim tafdil. Fa innahu a'lamu, karena sesungguhnya dia Allah a'lamu, lebih berilmu, binafsihi, dengan dirinya, wa bi ghairihi, dan dengan selainnya. Artinya itu Allah lebih mengetahui tentang dirinya dan juga tentang makhluknya. Wa asdaqu, ini wawunya wawu ataf, asdaqu ini atafnya ke a'lamu. Siapa yang bisa mentakdirkan wa asdaqu? Rian, coba Rian. Mentakdirkan wa asdaqu gimana? Berarti tadi nggak ngikuti. Mentakdirkan itu hasilnya menjelaskan kata yang disimpan di dalam wawu ataf ya. Seperti tadi, ja'a Zaidun wa Ahmad. Takdirnya apa? Ja'a Zaidun wa ja'a Ahmad. Karena kata ja'a disimpan, ya kan? Kan asalnya ja'a Zaidun ja'a Ahmad. Ja'a Zaidun wa Ahmad, takdirnya ja'a Zaidun wa ja'a Ahmad. Itu ataf seperti itu ya. Wa asdaqu, wawunya wawu ataf, asdaqu atafnya ke a'lamu. Siapa yang mentakdirkan, bisa mentakdirkan? Mas Agus, Mas Agus. Apa wa asdaqu takdirnya? Hah?
Ya, ya wa innahu subhanahu asdaqu atau wa innahu asdaqu gitu ya. Dan sesungguhnya Allah adalah asdaqu qilan, yang paling jujur perkataannya. Enggak bohong. Asdaqu qilan artinya paling jujur. Kalau a'lamu tadi paling berilmu. Asdaqu qilan paling jujur perkataannya. Wa ahsanu ini juga sama atau. Berarti takdirnya gimana? Sama. Wa innahu ahsanu gitu ya. Dan sesungguhnya dia Allah adalah ahsanu hadisan. Apa ahsan? Paling bagus ucapannya. Hadis artinya ucapan, perkataan. Paling bagus perkataannya min khalqihi, dari makhluknya. Bisa diartikan paling, bisa diartikan lebih ya. Maka sesungguhnya dia Allah adalah lebih berilmu dengan dirinya dan yang lainnya, dan lebih jujur perkataannya, dan lebih bagus ucapannya daripada makhluknya gitu ya. Ya, sampai di sini difahami kalimat ini? Ya. Kalau sudah, target saya sampai di halaman 2 ya, bagian atas ya, saya tambahkan sedikit ya. Nanti yang agak ketinggalan bisa murojaah yang lain. Apa terlalu lambat ya? Perlu dipercepat lagi nggak? Hah? Hah? Oh, terlalu cepat. Ya, dipelan lagi. Kita lanjut. Yang merasa kecepatan murojaah, kan nanti ada rekamannya kan? Murojaah. Summa rusuluhu sadiquna musaddaqun. Summa kemudian rusuluhu, rusul itu jamak dari rasul. Kalau rasul ada wawu artinya seorang utusan. Rasul artinya seorang utusan. Bentuk jamaknya rusul, artinya para rasul. Summa rusuluhu kemudian para utusannya sadiquna. Kalau dalam bahasa rasul itu mubtada, sadiquna khobarnya. Kemudian para rasulnya adalah sadiquna, orang-orang yang jujur. Atau benar. Orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Musaddaquna, yang dibenarkan. Apa bedanya sodik, musaddaq? Kalau musaddaq dulu nabi palsu ya, musaddaq ini. Apa bedanya sadiqun dan musaddaqun? Sodik artinya orang yang jujur. Perkataannya tidak berbohong. Itu namanya sodik. Kalau musaddaq ini orang yang dijujurkan. Apa maksudnya? Kadang mengartikan bahasa Arab maksudnya susah ya. Dijujurkan itu apa? Ditetapkan dia itu jujur. Itu namanya musaddaq. Ya, musaddaq artinya Allah tetapkan bahwasanya dia itu orang jujur. Itu namanya musaddaq. Paham maksudnya? Musaddaq itu berarti orang yang ditetapkan kejujurannya. Paham? Jadi para rasul itu orang yang jujur dan orang yang ditetapkan Allah sebagai orang jujur. Musaddaqun. Sadiquna musaddaquna. Seperti dalam hadis sabda sadiqul masduq, bisa masduq. Ya, masduq artinya yang ditetapkan sebagai orang jujur. Jadi para rasul Allah itu orang-orang yang jujur, dan musaddaqun orang-orang yang dibenarkan oleh Allah kejujurannya. Diakui kejujurannya. Ya. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamuna. Bi khilafi artinya apa? Hah? Berbeda dengan. Bi khilaf
dengan berbeda. Kalau urusan kan dengan berbeda ya, bi dengan, khilaf berbeda. Tapi kalau dalam bahasa kita berbeda dengan, ya, bi khilafi berbeda dengan, alladzina, apa artinya alladzina? Apa? Orang-orang yang. Ingat, kalau alladzina artinya orang-orang yang. Kalau satu alladzi artinya seorang yang. Ya. Ada alladzi tanpa ya dan nun, ada alladzina itu bentuk jamak. Ya, artinya orang-orang yang. Berarti jamak banyak. Kalau alladzi satu. Bi khilafil ladzina artinya apa? Berbeda dengan orang-orang yang yaquluna, siapa? Mereka, ingat ada wawunya ya, jamak. Mereka berkata, orang-orang yang mereka senantiasa mengatakan, alaihi, atasnya. Hi kembali kemana? Hi kembali kemana yang tahu? Apa? Allah. Mengatasnamakan Allah. Atas Allah. Berkata atas Allah, maksudnya mengatakan tentang Allah. Ma, sesuatu yang, apa-apa yang, ini objek dari yaquluna, maf'ulnya. Ma, apa-apa yang la ya'lamun. Apa la ya'lamun? Mereka tidak. Mereka siapa di sini? Ahlussunnah bukan? Kembalinya kemana ya'lamun? Ke alladzina. Ya, kembalinya ke alladzina. Berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan atas Allah, maksudnya tentang Allah, apa-apa yang mereka tidak ketahui, maksudnya mereka tidak punya ilmu. Ya, karena kebanyakan ahlul bidah ketika berbicara atas nama Allah, menjelaskan tentang Allah itu tidak pakai ilmu. Ya. Kenapa dikatakan tidak pakai ilmu? La ya'lamun, mereka tidak berilmu karena ya, para ulama menetapkan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Yang dimaksud ilmu adalah dalil. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, itu ilmu. Kalau modal dan cuma akal tidak dikatakan berilmu. Allah katakan la ya'lamun. Mereka mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa dalil maksudnya. Paham? Tanpa ilmu maksudnya tanpa dalil. Walihada qala, dan karena ini, lihada karena ini, qala Allah berkata, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci rabbika Tuhanmu, maha suci Tuhanmu, rabbil izzah, Tuhan yang memiliki kemuliaan atau keperkasaan. Rabbil izzah, Tuhan yang memiliki ya keperkasaan atau kemuliaan. Amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan. Dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan alal mursalin, atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala pujian adalah milik Allah, ya, Rabb, Tuhan al-alamin, semesta alam, seluruh alam. Fasabbaha, ya kita lanjutkan. Fasabbaha, fa artinya apa tadi? Maka sabbaha yusabbihu tasbih, artinya mensucikan. Maka dia Allah telah mensucikan. Maka dia Allah telah mensucikan nafsahu, apa nafsahu?
dirinya, di dirinya, maka dia telah mensucikan dirinya amma itu sebenarnya kata an dan ma ya. Amma itu dari kata an yang ada nunnya, kemudian ma, dua kata, kemudian nunnya diidghamkan ke mim, tidak tertulis. Jadi amma asalnya an ma ya. Amma dari apa-apa yang an dan ma, dari apa-apa yang wasafa bihil mukhalifuna lirrusul. Ya. Pelakunya wasafa di sini mukhalifun. Kita artikan dulu. Mukhalifun artinya orang-orang yang menyelisihi. Mukhalifun artinya orang-orang yang menyelisih para rasul. Wasafa telah mensifatkan dia Allah bihi dengan sifat tersebut. Wasafahu pada wasafahu ini kembali kepada Allah ya. Adapun bihi kembali kepada siapa? Ma, sifat. Paham kalimat ini? Amma wasafa bihi al-mukhalifan lil rusul, dari sifat yang orang-orang yang menyelisih para rasul telah mensifati Allah dengan sifat tersebut. Bisa dipahami enggak? Bahasanya muter-muter ya. Itu karena belum terbiasa. Nanti kalau nanti sudah terbiasa dengan pola bahasa Arab, nggak bingung. Karena gitu-gitu aja, ya, gitu-gitu aja. Ini serasa lagi sorokan ya, ya kan? Kalau di nanti sorogan ya, sorokan lagi. Wasallama alal mursalin, dan dia Allah telah memberikan keselamatan. Salam artinya memberikan keselamatan, dan dia telah memberikan keselamatan alal mursalin, atas para rasul. Allah mengatakan wassalamun alal mursalin, keselamatan atas para rasul. Berarti Allah telah memberikan keselamatan kepada para rasul. Selamat gimana maksudnya? Tidak salah di dalam mensifati Allah, itu maksudnya ya. Selamat, tidak jatuh kesalahan dalam menjelaskan tentang Allah. Allah memberikan keselamatan kepada para rasul li salamati, karena di sini artinya karena lam ta'lil, karena selamatnya maqaluhu, apa yang mereka qalu, mereka siapa di sini? Para rasul atau yang menyelisih rasul? Yang mereka para rasul telah mengucapkannya. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Ke Allah atau ke ma? Dari lisalamati, karena selamatnya ma, ya. Ucapan, ma bisa dijadikan ucapan yang mereka telah mengucapkannya. Berarti kembali ke mana? Ke ma ya. Dari ucapan yang mereka telah mengucapkannya, minan naqsi wal aibi, dari kekurangan dan aib. Mestinya selamat dari kekurangan dan dari aib. Ya, artinya mereka tidak mengurangi sifat-sifat Allah dan tidak menetapkan adanya aib pada sifat-sifat Allah. Ya ikhwani wa akhwati azakum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ya malam hari ini. Ya, sebagai penutup, saya akan bacakan dari awal yang tadi kita bacakan. Mohon antum perhatikan, ya. Yang ketinggalan bisa disimak. Ya. Di halaman 1 diperhatikan. Wa minal imani billahi,
dan termasuk bagian dari keimanan kepada Allah. Al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, mengimani dengan apa-apa yang dia Allah telah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan dengan apa-apa yang para rasulnya telah mensifatkannya dengannya. Min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dari tanpa merubah tahrif dan tanpa ta'til menghilangkan. Wa min ghairi takyifin wala tamtsil, dan dari tanpa takyif membagaimanakan, wala tamtsil, dan tanpa tamtsil menyerupakan. Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Bahkan mereka senantiasa mengimani pada bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun perkara serupa dengannya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, maka mereka ahlu sunnah tidak mengingkari dari Allah apa-apa yang Allah telah sifatkan dirinya dengannya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih, dan mereka ahlu sunnah tidak merubah ucapan-ucapan dari tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, dan mereka ahlu sunnah tidak menyimpangkan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Wala yukayyifuna, dan mereka ahlu sunnah tidak membagaimanakan. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih, dan mereka ahlu sunnah tidak memisalkan atau menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Li'annahu subhanahu, karena sesungguhnya dia Allah la samiyya laha, tidak ada satupun yang sebanding dengannya baginya. Wala kuf'a lahu, dan tidak ada satupun yang setara baginya. Wala nidda lahu, dan tidak ada satupun tandingan baginya. Wala yuqasu bi khalqi subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak dikiaskan dengan makhluknya. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya dia Allah a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi, lebih berilmu dengan dirinya dan dengan yang lainnya. Wa asdaqu qilan, dan lebih jujur perkataannya. Wa ahsanu haditsan, dan lebih bagus ucapannya, min khalqihi, daripada makhluknya. Tsumma rusuluhu, kemudian para rasulnya, sadiquna, adalah orang-orang yang jujur, musaddaquna, orang-orang yang ditetapkan kejujurannya, bi khilafil ladzina, berbeda dengan orang-orang yang yaquluna alaihi, mereka mengucapkan tentang Allah ma la ya'lamuna, apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Walihadza qala, dan karena inilah Allah berkata, subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kemuliaan atau keperkasaan, amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan adalah atas para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala pujian adalah milik Allah, Rabb semesta alam. Fasabbaha nafsahu, maka dia Allah telah mensucikan dirinya, amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul, dari apa-apa yang orang-orang yang menyelisihi para rasul telah mensifatkan Allah dengannya. Wasallama alal mursalin, dan dia Allah telah memberikan keselamatan atas para rasul, li salamati ma qaluhu,
karena selamatnya apa yang mereka para rasul telah ucapkan minan naqsi wal aibi, dari sifat kurang dan sifat aib. Ya, ini yang bisa kita sampaikan untuk arti matan dari Aqidah Wasithiyah. Insyaallah untuk arti selanjutnya bisa dilanjutkan pekan depan biidznillah, dan bagi yang ketinggalan bisa murojaah ya, karena seperti itu ikhwani wa akhwati azakum ya, min adatil ulama wa tullabil ilmi al mutaqaddimin, di antara kebiasaan para ulama dan para penuntut ilmu zaman dahulu, mereka ketika telah menghadiri majelis ya bersama alim, kemudian mereka murojaah sesama mereka ya. Seperti itu perlu ya, sehingga ilmu yang didapatkan bisa semakin kuat ya, murojaah. Jadi kalau perlu ada waktunya murojaah, dan alhamdulillah sekarang kita sudah banyak wasilah, yaitu bisa dengarkan rekamannya atau bisa tanya kepada yang lainnya. Mudah-mudahan dengan seperti ini walaupun pelan-pelan ya biidznillah kita bisa lebih kuat taksil ilmunya ya. Apa taksil ilmunya? Pemahaman keilmuan yang kita dapatkan. Jadi antum ngaji itu ada asarnya, ada kelihatannya ya. Jangan sudah ngaji sunnah lama ditanya tentang kaidah-kaidah asma wa sifat yang dasar-dasar nggak paham ya. Minimal tahu ya, kita mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah ya, kita paling tidak tahu seperti apa pemahaman ahlu sunnah wal jamaah ya. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.